Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Bumbu. Pertama saya Ahmad Suryapadi dari Sekolah Dasar Negeri Butung. Saya Umi Suryahatun dari TKIT Ria Elitar. Saya Rahmat Effendi dari STM 1 Batu Licin Irigasi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor atau pengamat, coach, dan coach. Bagaimana selanjutnya? Selamat menyaksikan. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Pendi? Alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah, baik Pak. Sebelum kita mulai proses selanjutnya, di sini saya berperan sebagai seorang supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pasien dalam observasi saya, agar Bapak juga mengetahui hal terpenting pada penilaian yang akan menjadi acuan agar dalam proses percakapan nanti Bapak sudah terlihat memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu pemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki prinsip, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan psikolog dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika Bapak sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu tadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengalaman Bapak. Bagaimana? Bisa dipahami Pak? Saya bisa memahami. Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Ya tentunya sangat boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira potensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya ada dua ya. Pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengutarakan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Mantap sekali. Mendengarkan aktif dan mengutarakan pertanyaan berbobot tadi ya. Kalau begitu dari kedua kompetensi tersebut, kemungkinan secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan bagian kompetensi mana dalam proses coaching nanti? Nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian mobil saya dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau ini. Baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Bapak, pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator tercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator tercapaian yang ingin Bapak raih dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya capai yaitu pertama saya menerapkan
kita secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliput kita, kemudian ide solusi dari Koci bisa terjadi dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses pencapaian nanti. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan silakan Bapak mulai percakapan dengan Kocinya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator pencapaian. Sudah tentunya tadi Pak ya. Baiklah, terima kasih Pak Pendi. Sudah siap? Siap Bu. Mantap, silakan dimulai proses selanjutnya. Siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fendi. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Baik Pak Surya. Apa kabarnya juga nih? Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Pak? Ini Pak, jadi saya kesini saya sampaikan nih. Tapi sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah menerima saya. Alhamdulillah kabar saya juga baik. Jadi saya ini lagi bingung Pak, di sekolah itu ada program yang harus dijalankan. Cuma terkadang kesulitan dalam menjalankan ini Pak. Jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai terkait hal ini? Sebenarnya saya ingin adanya kolaborasi Pak. Jadi ketika lingkungan kerja di mana guru-guru itu dapat bekerja sama efektif dan siswa juga bisa belajar untuk berkolaborasi dengan baik. Bagus sekali Pak Surya. Apa saja tantangan atau hambatan yang saat ini Bapak hadapi dalam menemukan semangat kolaborasi di sekolah ini Pak? Memang ada beberapa hal Pak ya. Pertama, guru masih cenderung bekerja secara individual dan kurang berinteraksi satu sama lain. Selain itu, murid-murid juga bekerja sendiri-sendiri padahal di dalam kelompok, dan ada beberapa kasus di mana mereka kurang mendukung satu sama lain. Apa menurut Bapak yang menjadi penyebab utama dari hambatan-hambatan tersebut? Mungkin karena kurangnya waktu untuk diskusi, saling menyampaikan hal-hal yang perlu dikerjakan dan fokus dari masing-masing, kemudian sarana membuka pikiran, serta belum adanya program yang mendorong terjadinya kolaborasi. Baik Pak Surya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, apa saja langkah-langkah yang Bapak bisa ambil untuk meningkatkan kolaborasi di sekolah? Mungkin bisa dimulai dengan mengadakan diskusi Pak ya, secara rutin dan berbagi praktik baik di antara guru. Selain itu bisa juga melalui rancangan proyek yang bersifat kolaboratif untuk siswa agar mereka terbiasa bekerja sama. Ide yang bagus Pak Surya. Selain itu, ada nggak lagi yang ingin Bapak rencanakan? Bagaimana kalau mengadakan pelatihan workshop tentang pentingnya kolaborasi dan cara efektif untuk berkolaborasi. Ide yang sangat baik. Memperhatikan guru akan lebih memahami pentingnya kolaborasi dan bagaimana menerapkannya. Ini memang perlu adanya sesi rutin untuk diskusi dan pelaksanaan workshop Pak. Baiklah, kapan Bapak bisa melaksanakan rencana tersebut? Saya pikir saya bisa memulainya minggu depan Pak ya, untuk diskusi rutin
membantu Bapak atau dukungan apa yang Bapak butuhkan agar dapat tercapai rencana Bapak? Yang pertama, yang jelas saya nanti akan menyampaikan rencana ini Pak kepada kepala sekolah dan meminta dukungan atau bantuan beliau agar beliau bisa support kami, menyampaikan kepada rekan-rekan juga bahwa rencana ini siap untuk Luar biasa Pak Surya. Semoga dengan langkah-langkah ini semangat kolaborasi di sekolah Bapak akan semakin meningkat. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau tanyakan? Saya rasa cukup Pak, tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya sangat bersemangat nih untuk mulai menerapkan rencana tadi. Sama-sama Pak Surya. Saya juga senang bisa membantu. Mari kita terus berkomunikasi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan kita. Ya Pak, nanti mungkin kalau sudah terlaksana saya akan menghubungi Bapak lagi ya, boleh ya Pak ya? Ya, siap Pak Surya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Surya. Syukur, alhamdulillah Pak. Akhirnya selesai proses coachingnya ya. Tadi saya sudah mengamati prosedur tanggapan Bapak dengan coachingnya. Terkait proses coachingnya, ada beberapa catatan ini Pak. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh dulu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak Henry lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaiannya? Saat coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya aplikasikan, yakni mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Apa yang telah Bapak sampaikan memang telah sesuai dengan catatan saya. Jadi pada catatan saya, Bapak memang sudah menerapkan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti Bapak tadi ketika berbicara terkait kesetaraan atau tidak ada perbedaan pendidikan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha dari kreativitas dari solusi untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Serta Bapak juga sudah mengajukan kompetensi inti sesuai dengan di pra-coaching tadi. Bapak mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah terlaksana tadi. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alumni, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian bencana, dan tanggung jawab. Secara umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih ya Bu. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, kehadiran penuh atau fresh menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Juga
juga di